Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiani Fitri Endrawati, STPMT, dosen program studi Teknik Industri, Institut Teknologi Kalimantan. Program studi Teknik Industri adalah program studi yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan faktor-faktor seperti manusia, material, mesin, energi, lingkungan, dan informasi. Salah satu mata kuliah di program studi Teknik Industri adalah Sistem Manufaktur. Sistem manufaktur adalah mata kuliah yang mempelajari suatu sistem terintegrasi antara manusia, mesin, material, energi, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta mempertahankan kualitas produk melalui proses perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengendalian, dan perancangan. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem manufaktur, merancang sistem manufaktur, mengidentifikasi dan menghitung, serta menghasilkan suatu sistem integrasi dalam mendukung proses transformasi yang mencakup seluruh kegiatan manufaktur. Materi pembelajaran mata kuliah ini antara lain konsep sistem manufaktur, production system, CAD/CAM in production system, storage system, flexible manufacturing cell and system, material handling system, manual assembly lines and automate production lines, assembly system, group technology and cellular manufacturing, production planning and control system, quality program for manufacturing, inspection principles and practice and technology, just-in-time and lean production, serta quality function deployment. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah sistem pembelajaran tatap muka, di mana ada interaksi antara saya selaku dosen dengan mahasiswa di ruang kelas secara real time. Metode pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama discovery learning dan self-direction learning. Discovery learning adalah metode pembelajaran di mana mahasiswa melakukan proses pencarian dan penemuan topik atau materi di dalam sistem manufaktur secara aktif. Sedangkan self-direct learning adalah metode pembelajaran di mana mahasiswa merencanakan jadwal untuk belajar dalam memahami topik yang belum dikuasai dengan cara mencari materi tambahan melalui buku dan internet. Kemudian menguji pemahamannya melalui latihan soal dan diskusi. Sistem pembelajaran mata kuliah sistem manufaktur terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kuis sebesar 15%, yang kedua adalah laporan tugas sebesar 30%,
Yang ketiga adalah ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%. Dan yang keempat, ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Setelah berdoa untuk nama dan pekerjaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yaitu FPS, kajian hari ini adalah tentang production planning dan control system. Ya, jadi dalam production planning dan control system itu ada dua, kayak kemarin itu kita MRP, ya. Dari itu sekarang kita akan masuk ke tahap yang EOQ, ya. Jadi EOQ, udah dipelajari EOQ itu apa? Oke, siapa yang tahu EOQ itu apa? Ininya? Enggak? Oke. Jadi menurut saya EOQ itu singkatan dari ekonomi, power dan quality. Oke, ya. Tuh, jadi EOQ itu adalah ekonomi, order, quantity. Ya, berarti di mana kita nanti merencanakan atau berapa sih kuantiti dari suatu produk, gitu ya. Jadi sekarang coba dibuka materinya di halaman 761. Sudah? Nah, di situ kan ada, kita kalau melakukan perhitungan kan ada rumusnya, yaitu apa yang di situ? EOQ sama dengan akar 2D 2DA dikali C dibagi dengan CH. Oke. DA ini adalah apa? Demand annual. CS ini adalah cost setup. CH ini adalah cost holding. Ya. Jadi kita lihat contoh soal. Ya. Kita lihat contoh soal itu sudah. Coba dibuka dulu contoh soalnya. Ya, di situ sudah diketahui kan? Nah, di situ kan ada ya berapa nilainya di situ? DA-nya berapa diketahuinya di soal? DA-nya 15.000. Oke, terus CS2-nya berapa? 250. Terus CH-nya berapa yang dolar ya? Oke. Consolidingnya berapa di situ? 3,6. 3,6. Oke. Ya, berarti caranya kita menentukan atau menghitung EOQ-nya dari mana? Langsung sini aja ya. Fokus dulu. Berarti akar 2 kali 15.000 dikali ya 750 dibagi 3,6. Oke, hasilnya berapa? 2.500. Oke, berarti dalam artian kita total untuk order untuk quantity-nya adalah sebesar 2.500. Oh, ada pertanyaan di sini? Ada? Oke, ya, silakan Tasya. Mungkin yang di daerah kita kalau dulu. Ya. Biasanya kita kalau dapat soal itu dia tuh udah langsung diketahui atau kita menentukan sendiri atau bagaimana? Oke, saya langsung jawab ya. Jadi gini, demand annual itu adalah depend dari kita memproduksi. Jadi permintaan kita itu berapa. Jadi setiap misalkan perusahaan ataupun boleh UMKM ya misalnya kayak gitu tuh, itu nanti akan ada, dia akan tahu berapa kebutuhan dia setiap, mungkin bisa hari, bisa bulan atau tahun. Ya seperti itu. Jadi memang dia sudah tahu dulu berapa permintaan dia, mungkin bisa jadi anggapannya misalkan secontohkan untuk UMKM tahu gitu ya,
tahu itu bisa mungkin per hari, ya dia jual per hari. Ya, itu. Berarti dia tahu kebutuhan per harinya dia berapa yang harus dijual tahun. Jelas? Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Ya, silakan. Jadi saya izin bertanya, sebenarnya kan itu sudah diketahui ya Bu nilai EOQ-nya itu. Nah sebenarnya bagaimana sih nilai implementasi dari nilai EOQ itu sendiri Bu? Oke, jadi gini, kan kalau kita ada suatu misalkan ya, misalkan kita jadi manajer gitu ya. Jadi EOQ itu bisa kita gunakan di perusahaan atau di UMKM. Jadi saya pernah melakukan penelitian itu yang terkait kebutuhan tahu itu bisa juga. Jadi EOQ ini kita akan menghitung seberapa banyak yang harus kita jumlahnya gitu ya, jumlahnya itu supaya itu menjadi biayanya lebih murah. Makanya dinamakan adalah ekonomi koordinasi. Jadi kita tahu berapa jumlah yang pas gitu yang harus diproduksi biar nggak berlebihan dan juga nggak berkurang. Cukup jelas ya Pak? Jelas Bu. Oke. Nggak ada pertanyaan lain mungkin? Oh ya silakan. Ibu saya mau tanya bagaimana cara menentukan biaya kos atau penelitian? Oh oke, baik. Ya, jadi kalau kita lihat ya kalau konsep up itu kan berkaitan dengan apa? Mesin ya. Berarti ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mesin, gitu ya. Jadi kita harus tahu berapa harga per mesinnya, gitu ya, harga per mesin. Nanti dikalikan dengan jumlahnya ada berapa. Misal kalau tahu itu kan banyak nih ya, dia untuk taruhlah untuk untuk peredaman gitu ya, atau berapa biayanya. Jadi kita tahu nih mesin satu itu berapa. Anggaplah satu mesin harganya kita biayanya 5.000. Jadi kalau misalnya kita punya 2 mesin berarti 10.000. Itu cara ini. Jadi karena saat itu berada per mesin. Ada jelas? Jelas Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, untuk tugas berikutnya saya kasih waktu seminggu kerjakan yang bawahnya itu yang ada kan soal di bawah? Ya, nanti kalian kerjakan di folio bergaris ya, tulis tangan, nanti dikumpulkan paling lambat 1 minggu ya, cukup ya, 1 minggu ya? Oke, baik. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa Ibu cukupkan kuliah hari ini. Mari kita berdoa semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kami ambil agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Sudah selesai, kalau ada Ibu mau